Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Bapak Hadi Saputra, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things, serta teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Saya Rahmi Maulidia dengan NIM 230071 dan rekan saya Viola Putri Ningsi dengan NIM 230078. Pada kesempatan ini, kami mempresentasikan hasil proyek Internet of Things yang berjudul NatureSense Sistem Monitoring Lingkungan berbasis IoT dengan dashboard real-time untuk pemantauan parameter cuaca dan aktivitas seismik. Saya, Rahmi Maulidia, bertanggung jawab dalam penyusunan proposal implementasi Python sebagai gateway IoT, pengujian sistem, dokumentasi, serta membantu proyek integrasi dan evaluasi keseluruhan sistem. Dan rekan saya, Viola Putri Ningsi, bertanggung jawab dalam perancangan dan pengembangan dashboard web, implementasi antarmuka menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, serta integrasi data dari OpenMeteor API, BMKG API, dan Ubidot. Selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang dari proyek NatureSense. Kami memilih topik sistem monitoring lingkungan berbasis IoT karena teknologi IoT memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui internet untuk mengumpul, mengelola, dan menampilkan data secara real-time. Teknologi ini sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat memperoleh informasi lingkungan secara cepat dan akurat. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi cuaca yang dinamis dan berada di kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki risiko yang tinggi terhadap perubahan cuaca ekstrim maupun aktivitas gempa bumi. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan sistem yang mampu memberikan informasi lingkungan secara cepat, lengkap, dan mudah dipahami. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan NatureSense, yaitu sistem monitoring lingkungan berbasis IoT yang mengintegrasikan data cuaca dari OpenMeteor, data aktivitas seismik dari BMKG, serta penyimpanan data melalui Ubidots ke dalam satu dashboard yang interaktif dan real-time. Setelah mengetahui latar belakang dari proyek NatureSense, selanjutnya kami akan menjelaskan tujuan dari pengembangan proyek sistem ini. Tujuan utama dari proyek NatureSense adalah merancang dan membangun sebuah sistem monitoring lingkungan berbasis IoT yang mampu mengintegrasikan berbagai informasi lingkungan ke dalam satu platform secara real-time. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan secara cepat, mudah, dan akurat. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan sebuah dashboard web yang mampu menyajikan data lingkungan dalam bentuk yang lebih informatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pengguna. Data yang ditampilkan tidak hanya berupa angka-angka, tetapi juga visualisasi melalui grafik, indikator, peta interaktif, serta informasi pendukung lainnya sehingga memudahkan pengguna dalam memahami kondisi lingkungan secara menyeluruh. Tujuan berikutnya adalah mengintegrasikan berbagai sumber data. Seluruh informasi dapat diakses melalui dashboard tanpa perlu membuka berbagai platform yang berbeda. Selain sebagai pemenuhan proyek mata kuliah, kami juga berharap NatureSense ini dapat menjadi contoh penerapan IoT yang sederhana. Kami berharap mahasiswa, pelajar, ataupun pengembang lain yang ingin mempelajari atau mengembangkan proyek IoT dapat memperoleh referensi mengenai proses pengembangan sistem. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan proses pengerjaan dari proyek NatureSense. Kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan pengerjaan. Pada tahap pertama adalah analisis kebutuhan sistem. Kami mengidentifikasi permasalahan dan menentukan data yang akan digunakan seperti data cuaca, kualitas udara, dan juga aktivitas seismik. Selanjutnya, kami juga merancang arsitektur sistem yang terdiri dari OpenMeteor API, BMKG API, Python sebagai gateway IoT, dan Ubidot sebagai cloud IoT, serta dashboard web yang akan memvisualisasikan medianya. Setelah itu, kami akan membuat akun di Ubidot STEM dengan membuat device bernama monitor lingkungan, kemudian mengambil XOUT token untuk dimasukkan sebagai API kredensial, dan token tersebut dimasukkan ke dalam program Python sebagai autentikasi agar data dapat dikirim ke Ubidot. Kami membuat dashboard web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dashboard ini mengambil data dari API dan Ubidot, kemudian menampilkan informasi dalam bentuk grafik, peta interaktif, EcoScore, dan Seismic Safety Index secara real-time. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian sistem untuk memastikan seluruh data dapat dikirim, diterima, dan ditampilkan pada dashboard dengan baik. Selanjutnya yaitu perangkat lunak yang digunakan. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Visual Studio Code, Python, OpenMeteor API, BMKG API, Ubidot STEM, HTML, CSS, JavaScript, serta Google Chrome untuk pengujian sistem. Selanjutnya, kendala yang kami hadapi. Selama proses pengembangan, kami mengalami beberapa kendala seperti mengintegrasikan data dari beberapa API yang memiliki format berbeda, menghubungkan Python dengan Ubidot menggunakan token autentikasi, serta menjaga agar data pada dashboard tetap diperbarui secara real-time.
Nah, dari permasalahan tersebut, kami mendapatkan solusi untuk mengatasinya dengan kami menyesuaikan format data menggunakan Python sebelum dikirim ke UbiDots, menggunakan XAutoCAN sebagai autentikasi, serta melakukan pengujian agar perbaikan secara bertahap hingga seluruh fitur dapat berjalan dengan baik. Setelah menjelaskan proses pengerjaan, selanjutnya kami akan memperlihatkan demo sistem NaturSense yang telah kami kembangkan. Sebelum masuk ke demo project, kami akan memperlihatkan implementasi program NaturSense IoT. Project ini terdiri dari Python sebagai gateway serta HTML dan CSS sebagai dashboard berbasis web. Setelah implementasi source code diperlihatkan, selanjutnya kami akan menjalankan sistem. Pertama, buka terminal pada Visual Studio Code. Apabila library request belum tersedia, jalankan perintah pip install request. Perintah ini digunakan untuk menginstal library request yang perlu agar program Python dapat berkomunikasi dengan API yang terhubung. Setelah proses instalasi selesai, dapat dilihat hasilnya. Selanjutnya, buka file index.html, kemudian klik kanan dan pilih Open with Live Server. Setelah server berjalan, dashboard NaturSense IoT akan terbuka di browser, dan seluruh data lingkungan akan ditampilkan secara real-time. Kita lanjut ke demo fitur-fitur yang tersedia pada dashboard. Saat pertama kali dashboard dibuka, pengguna akan langsung melihat halaman utama dan terdapat nama aplikasi NaturSense IoT dan terdapat menu grafik, lokasi, dan juga data. Pada sisi kanan ditampilkan lokasi pengguna, status live, serta waktu secara real-time yang menunjukkan bahwa dashboard terus melakukan pembaruan data. Menu grafik digunakan untuk memilih visualisasi data yang ingin ditampilkan. Menu lokasi digunakan untuk mengganti lokasi pemantauan di beberapa kota besar. Selanjutnya, menu data menyediakan fitur refresh sekarang untuk mengambil data terbaru, serta reset data grafik untuk menghapus history grafik. Selanjutnya dapat kita lihat pada bagian atas dashboard terdapat menu dashboard sebagai halaman utama, sensor detail untuk melihat informasi sensor secara lebih lengkap, astro dan iklim yang menampilkan informasi astronomi dan iklim, peta untuk melihat lokasi pemantauan, serta AI analisis untuk yang menyajikan hasil analisis kondisi lingkungan secara otomatis. Nah, selanjutnya kita lihat bagian utama dashboard yang menampilkan ringkasan kondisi lingkungan seperti ini, lengkap dengan ikon cuaca agar lebih mudah dipahami. Di bawahnya terdapat fitur EcoScore. EcoScore merupakan skor kenyamanan lingkungan yang dihitung dari berbagai parameter. Semakin tinggi nilai EcoScore, maka kondisi lingkungan dinilai semakin nyaman dan aman untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Next, kita masuk ke parameter sensor utama. NaturSense memonitor 6 parameter utama, yaitu suhu udara, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan, dan juga aktivitas seismik. Setiap parameter ditampilkan dalam bentuk kartu interaktif. Pengguna juga dapat memilih masing-masing kartu untuk melihat informasi yang lebih lengkap, seperti status parameter, satuan pengukuran, dan lain-lainnya. Nah, di bawahnya terdapat ringkasan dari beberapa parameter agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, kita akan masuk ke sensor detail. Menu ini menampilkan informasi sensor secara lebih lengkap. Selain parameter utama, terdapat pula parameter tambahan seperti indeks UV, suhu yang dirasakan, kualitas udara atau AQI, jarak pandang, tutupan awan, titik embun, hembusan angin maksimum, serta probabilitas hujan. Di bawahnya terdapat menu perkiraan 8 jam ke depan, dan juga terdapat kompas dan info angin dan skala Beaufort dengan detail yang mudah dipahami dan lengkap. Dan di bawahnya terdapat grafik real-time yang diperbarui secara otomatis sesuai data baru yang diterima oleh sistem. Melalui grafik ini, pengguna dapat melihat perubahan sistem setiap parameter dari waktu ke waktu sehingga tren kondisi lingkungan dapat dipantau dengan lebih mudah. Seperti suhu dan kelembapan, tekanan dan kecepatan angin, hingga hujan dan gempa skala Richter. Dan di setiap titiknya, pengguna dapat melihat informasi dengan lebih detail. Menu berikutnya adalah menu astronomi dan iklim. Informasi yang tersedia meliputi waktu matahari terbit, matahari terbenam, durasi siang hari, posisi matahari, fase bulan, umur bulan, tingkat iluminasi bulan, musim, tipe iklim, elevasi wilayah, arah angin dominan, serta karakteristik iklim pada lokasi tersebut. Selanjutnya adalah menu peta. Menu ini menampilkan lokasi pengguna menggunakan OpenStreetMap. Peta terdapat marker lokasi yang akan diperbarui secara otomatis sesuai dengan posisi pengguna maupun lokasi yang dipilih. Yang terakhir yaitu menu AI Analysis yang memanfaatkan Artificial Intelligence untuk menganalisis seluruh data sensor yang telah dikumpulkan. Nah, itulah menu-menu yang terdapat pada NaturSense IoT. Selamat menyaksikan dan terima kasih.
Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa NaturSense merupakan sebuah sistem monitoring lingkungan berbasis IoT yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai informasi lingkungan ke dalam satu dashboard secara real-time. Melalui sistem ini, pengguna dapat membantu kondisi cuaca, aktivitas seismik, serta berbagai parameter lingkungan lainnya dengan lebih mudah, cepat, dan informatif. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan IoT dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Kami menyadari bahwa proyek NaturSense ini dapat memiliki beberapa kekurangan dan masih terus akan dikembangkan selanjutnya. Kedepannya, sistem ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan sensor IoT secara langsung, memperluas jenis data yang dimonitor, serta mengembangkan aplikasi mobile agar pengguna dapat mengakses informasi dengan lebih praktis. Kami juga berharap proyek dan video presentasi ini tidak hanya menjadi pemenuhan tugas mata kuliah, tetapi dapat juga menjadi referensi dan inspirasi bagi mahasiswa maupun pengembang lain yang ingin mempelajari atau mengembangkan proyek IoT. Demikian presentasi di kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, dosen, dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi ini. Apabila terdapat kekurangan dan dalam penyampaian maupun pada sistem yang kami kembangkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.